Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asara, NIM 19140400045. Baiklah, tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Adapun materi yang akan saya bahas di sini, yang pertama mengenai kalender akademik, yang kedua rincian minggu efektif, yang ketiga program tahunan, yang keempat program semester, yang kelima kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan yang terakhir analisis KI dan KD. Materi pertama yaitu kalender akademik. Kalender pendidikan adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun untuk kegiatan siswa dalam 1 tahun ajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif dalam belajar dan pembelajaran efektif, dan libur. Dalam dunia pendidikan, penyusunan kalender pendidikan bukanlah hal asing lagi karena disusun setiap tahun. Kalender pendidikan ini mewakili seluruh komponen periodisasi proses berjalan dalam satu periode, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien, efektif, dan tertata dengan rapi. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi ketentuan khusus dalam komponen hari libur, yaitu libur khusus, libur nasional, libur akhir tahun, libur keagamaan, libur antar semester, dan libur tengah semester. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kalender pendidikan, yang pertama, melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud ataupun Kemenak, sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode aktif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. Yang kelima, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif, misal hari pembelajaran di bulan Ramadan, serta hari libur fakultatif, misal libur awal puasa dan libur hari raya. Dan yang terakhir, langkah menyusun kalender pendidikan adalah merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh, atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah diteliti oleh tim perumus kalender pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari kalender pendidikan. Nah, ini adalah contoh kalender pendidikan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Luhak Nanduo. Bisa kita lihat pada kalender ini bahwasannya di sini di semester ganjil ini dimulai pada bulan Juli tahun 2021 sampai bulan Desember tahun 2021. Kemudian lanjut semester genap pada Januari tahun 2002 sampai bulan Juni tahun 2022. Kemudian pada bulan Juli bisa kita lihat dalam kalender ini bahwa di bulan Juli itu ada 2 kotak berwarna ungu dan merah. Nah, untuk keterangannya bisa kita lihat di bagian bawah ini mengenai keterangan warna yang ada dalam kotak di kalender tersebut. Pada bulan Juli itu ada warna ungu dan warna merah. Itu menjelaskan yang warna ungu itu awal semester ganjil dan genap. Kemudian warna merah itu pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Kemudian di bulan Agustus itu tidak ada. Lanjut ke bulan September itu ada 2 warna juga, itu warna biru dan warna kuning. Warna biru itu adalah AKM SMK atau SMA dan survei karakter.
Selanjutnya yang warna kuning itu penilaian tengah semester. Di bulan Oktober dan November juga tidak ada. Lanjut di bulan Desember tahun 2021 itu ada warna hijau, itu penilaian semester dan penilaian akhir tahun pelajaran. Kemudian warna biru, libur semester ganjil dan genap. Kemudian ada warna ungu, itu adalah pembagian rapor semester ganjil atau genap. Nah, begitu juga dengan semester genapnya. Jadi di dalam kalender pendidikan ini sudah ada keterangan-keterangan masing-masing warna dalam kolom di kalender tersebut. Kemudian di bagian bawah ini juga ada, di bagian sini dijelaskan juga, yaitu hari efektif sekolah semester ganjil itu ada 134 hari. Kemudian minggu pembelajaran efektif semester ganjil itu ada 21 minggu. Kemudian hari belajar efektif semester ganjil itu ada 113 hari. Kemudian di semester genap hari efektifnya ada 132 hari. Minggu pembelajaran efektif ada 17 minggu. Hari belajar efektif semester genap ada 96 hari. Kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu rincian minggu efektif. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap tahun pendidikan. Kepastian jumlah minggu efektif pada semester atau tahun pelajaran akan memudahkan guru dalam penyebaran jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah dipetakan sebelumnya. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu tidak efektif adalah minggu yang tidak ada berlangsung proses belajar mengajar atau dikatakan juga dengan libur. Pada minggu efektif terdapat juga jam tidak efektif, artinya ada proses belajar mengajar di sekolah tetapi jam yang digunakan bukan digunakan untuk memberikan materi pelajaran, akan tetapi untuk ulangan tengah semester, ekskul, dan lain-lain. Dalam menyusun minggu efektif diperlukan untuk memperhatikan kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan kita tadi itu sangat dibutuhkan dalam menentukan rincian minggu efektif. Nah, kalender pendidikan disusun oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam standar isi. Selanjutnya itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum. Yang kedua, penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran yang dapat dengan melihat kalender pendidikan. Yang ketiga, penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang keempat, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian kalau ada, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang selanjutnya yaitu pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam 1 tahun atau 1 semester ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Selanjutnya langkah-langkah yang harus diperhatikan ya dalam rincian minggu efektif. Yang pertama, untuk membuat rincian minggu efektif harus ada identitas pelajaran. Identitas pelajaran itu antara lain satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu perhitungan alokasi waktu. Perhitungan alokasi waktu ini disusun dengan memperhatikan yang pertama itu jumlah bulan dalam tiap semester. Jumlah bulan dalam tiap semester selalu tetap yaitu 6 bulan per semester dengan rincian semester ganjil dari bulan Juli sampai Desember
dan semester genap itu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian yang kedua, jumlah pekan dalam setiap bulan. Jumlah pekan dalam setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi pemerintah. Misalnya bulan Januari tahun 2007 terdiri dari 5 pekan. Bulan Februari 2007 terdiri dari 4 pekan. Kemudian jumlah pekan dalam tiap semester. Jumlah pekan dalam tiap semester ditentukan dengan rumus jumlah pekan per semester sama dengan total dari jumlah pekan dalam tiap bulan dalam satu semester. Kemudian yang selanjutnya yaitu jumlah pekan tidak efektif dalam tiap semester. Jumlah pekan tidak efektif dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan yang pertama libur awal semester selama 1-2 pekan, libur hari besar nasional per semester kira-kira 1 pekan, libur ujian semester, UN, US, libur awal puasa, libur awal dan sesudah lebaran dan seterusnya. Kemudian jumlah pekan efektif dalam tiap semester, jam pelajaran tiap pekan, jumlah jam pelajaran efektif. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu berisi rincian pembagian waktu atau jam pelajaran untuk mengajarkan tiap kompetensi dasar yang telah disusun dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari rincian minggu efektif. Nah, yang pertama tadi harus ada dulu yaitu identitas pelajarannya dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Nah, di sini bisa dilihat nama sekolah SMA Negeri 1 Luhak Nanduo, mata pelajaran matematika. Ini kelas 11 semester ganjil dan genap, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di rincian minggu efektif ini yang pertama dibuatkan dulu semesternya, kemudian bulan. Itu terdiri satu semester itu di sini semester ganjil dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian dibuatkan minggunya, minggu efektif. Ada minggu, ini jumlah minggu keseluruhan, kemudian ini non efektif, ini minggu yang tidak efektif, dan efektif ini minggu yang efektif, kemudian ada keterangan. Nah, pada bulan Juli ini kita mengacu pada kalender pendidikan. Pada bulan Juli itu terdapat 4 minggu, di mana tidak ada minggu yang tidak efektif dan minggu efektifnya ada 4. Kemudian pada bulan Agustus itu ada 4 minggu juga, tidak ada minggu yang tidak efektif, minggu efektifnya ada 4. Bulan September itu ada 5 minggu, minggu yang tidak efektifnya 2, itu karena penilaian tengah semester, AKM dan survei karakter. Kemudian minggu efektifnya ada 3. Jadi begitu selanjutnya dalam membuat rincian minggu efektif. Nah, di bawah, di sini ada jumlah minggu pada semester ganjil itu ada 26 minggu, di mana terdapat 5 minggu yang tidak efektif dan 21 minggu yang efektif. Kemudian kita lanjut ke pembahasan materi yang ketiga yaitu program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian. Nah, komponen-komponen program tahunan ini meliputi identifikasi, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Adapun fungsi dari program tahunan,
Program tahunan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengorganisir pembelajaran agar dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang ketiga, sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pelajaran. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Nah, adapun tujuan dari program tahunan ini yaitu untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan. Yang ketiga, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan titik yang telah ditetapkan. Yang keempat, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari program tahunan. Nah, ini adalah contoh dari program tahunan. Yang pertama tadi harus ada identifikasinya dulu, itu mata pelajaran, kelas, satuan pendidikan, dan tahun pelajaran. Nah, ini mata pelajaran matematika wajib di kelas 11 semester ganjil dan genap, satuan pendidikan SMA Negeri 1 Luhak Nanduo, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di program tahunan ini yang pertama itu harus ada kompetensi inti, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Jadi kompetensi inti ini sudah ada dari sudah dibuatkan mengacu pada standar isi. Kemudian di bawahnya terdapat kolom. Yang pertama itu semester, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ada alokasi waktu. Nah, di semester 1 ini di contohnya di semester 1 kompetensi dasar 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematik berupa barisan ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. Kemudian 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian. Nah, di sini alokasi waktunya yaitu 16 jam pelajaran. Kemudian seperti itu juga sampai ke selanjutnya. Sampai ke semester 2 juga ada semester, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang program semester. Nah, program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Selanjutnya, program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dilakukan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun program semester. Yang pertama, memasukkan KD, topik, dan sub pokok bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk jam mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Yang terakhir yaitu membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari program semester.
Nah, berikut ini adalah contoh dari program semester. Yang pertama, kita masih tetap harus mengisi identitas dulu, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika, kelas 11 semester ganjil, alokasi waktunya 4 jam per minggu. Nah, di sini ada kolom kompetensi dasar, kemudian indikator, materi pokok, jumlah jam pelajaran, kemudian masukkan bulannya dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ini selama 1 semester. Nah, pada kompetensi dasar, di sini ada kompetensi dasar 3.1 menjelaskan program linear 2 variabel dan penyelesaiannya. Kemudian ada indikator. Indikator yang pertama mendefinisikan pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 indikator. Kemudian materi pokoknya itu program linear 2 variabel, jumlah jam pelajarannya ada 16 jam pelajaran. Nah, pada bulan Juli kita lihat di sini ada minggu tidak efektifnya. Kemudian bulan Agustus dan September itu, bulan Agustus itu efektif semua. Nah, 16 jam pelajaran itu dia di bulan Agustus minggu ketiga. Di bulan Agustus minggu ketiga 45, kemudian di bulan September di minggu pertama. Jadi masing-masing itu 4 jam pelajaran, maka sudah mencukupi 16 jam pelajaran. Nah, jadi begitu seterusnya dalam program semester ini. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Menurut Imas Kurniasih dan Berlinsani, kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Adapun komponen dalam penetapan KKM, yang pertama kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan melalui Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Yang kedua yaitu daya dukung sarana. Beberapa indikator ketersediaan daya dukung sarana adalah yang pertama ketersediaan tenaga SDM, yang kedua sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, misalnya biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholder sekolah. Dan yang ketiga adalah intake siswa atau kemampuan rata-rata siswa. Karakteristik peserta didik atau intake bagi peserta didik baru di kelas 7 antara lain memperhatikan rata-rata nilai rapor SD, nilai ujian sekolah SD, nilai hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP. Bagi peserta didik kelas 8 dan 9 itu memperhatikan rata-rata nilai rapor semester sebelumnya. Kemampuan rata-rata yang dimiliki siswa untuk mencapai kompetensi, yaitu yang pertama hasil seleksi PSB, yang kedua SKHU, yang ketiga rapor kelas. Nah, penetapan intake di kelas 10 dapat didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, nilai ujian nasional atau sekolah, rapor SMP, tes seleksi masuk atau psikotes. Sedangkan penetapan intake di kelas 11 dan 12 berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya. Kita lanjut contoh penetapan KKM. Nah, untuk contoh dari penetapan KKM bisa kita perhatikan tabel. Yang ini. Di sini ada aspek yang dianalisis, ada kompleksitas, daya dukung, dan intake.
kriteria penskorannya ada tinggi, sedang, dan rendah. Nah, jika indikator memiliki kompleksitasnya tinggi, kemudian daya dukungnya juga tinggi, sedangkan intake peserta didiknya sedang, maka nilai KKM-nya adalah 1 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9 dikali 100. Nah, jadi jika kompleksitasnya tinggi kan 1, daya dukungnya tinggi itu 3, kemudian intake peserta didiknya sedang itu 2. Jadi 1 tambah 3 tambah 2 per 9 dikali 100. Jadi didapatlah hasil 66,7. Karena KKM merupakan angka bulat, maka KKM-nya adalah 67. Nah, jadi seperti ini adalah cara dalam menentukan contoh penetapan KKM. Nah, misalnya kompleksitasnya sedang berarti poinnya 2, daya dukungnya sedang, poinnya 2, intake-nya sedang, daya poinnya juga 2. Jadi dibagi 9 dikali 100, dari hasilnya nanti dibulatkan maka dapatlah KKM-nya. Kemudian kita lanjut, ini adalah contoh penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, seperti biasa harus ada dulu identitas. Ini identitas, ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Nama sekolah SMA Negeri 1 Luharan Duo, mata pelajaran matematika wajib. Kemudian di kelas 11 di semester ganjil. Kemudian di sini ada kompetensi inti. Kemudian di dalam tabel itu ada kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, dan intake, serta nanti ada jumlah KKM-nya. Nah, kompetensi dasar 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Indikator yang pertama menjelaskan konsep kontradiksi. Di sini ada kompleksitasnya itu rendah, nilainya 82, daya dukungnya tinggi, nilainya 83, dan intake-nya sedang, yaitu 78. Nah, jadi untuk menentukan KKM-nya kita jumlahkan ke 3 nilai tersebut, 82. Untuk menentukan KKM-nya tinggal kita jumlahkan nilainya 82 tambah 83 tambah 78, kemudian dibagi 3. Maka didapatlah KKM-nya sama dengan 81. Jadi di kompleksitas tinggi itu nilainya antara 50 sampai 64, kemudian kompleksitas sedang itu di 65 sampai 80, kompleksitas rendah itu 81 sampai 100. Kemudian daya dukung tinggi itu 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Kemudian intake tinggi itu 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, dan rendah itu 50 sampai 64. Jadi untuk menetapkan KKM-nya tinggal dijumlahkan ketiga nilainya kemudian dibagi 3. Jadi dapatlah nanti nilai untuk KKM-nya. Selanjutnya kita lanjut ke yang bagian contoh akhir dari KKM ini. Di sini ada total indikator. Itu total indikatornya ada 42. Kemudian jumlah nilai KKM keseluruhan itu ada 3.489. Nah, untuk nilai KKM 1 semester 1, jumlah nilai KKM semua indikator dibagi dengan total indikator. Jadi 3.489 dibagi dengan 42, maka didapatlah hasil 83. Nah, jadi nilai KKM semester 1 adalah jumlah nilai KKM indikator dibagi jumlah indikator, maka nilai KKM semester 1 adalah 83. Kita lanjut ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu analisis KI dan KD.
Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Di dalam mempermudah operasionalnya, kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, sedangkan sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemilihan pada ranah sikap ini menjadi hal yang penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan demikian, kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kompetensi inti 1 atau KI1 itu untuk kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti yang kedua atau KI2 itu untuk kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan, dan kompetensi 4 atau KI4 untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Nah, keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi kelulusan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Pengertian kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Selanjutnya itu contoh dari analisis atau pemetaan KIKD. Masih sama seperti yang awal, kita harus ada dulu identitas, nama sekolah, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, ini harus ada identitas. Kemudian ada kompetensi inti, identitas, nama sekolah, SMA Negeri 1 Luaran 2, mata pelajaran matematika, kelas 10, semester ganjil genap, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ada kompetensi inti seperti yang sudah kita pahami tadi. Kompetensi inti yang pertama itu spiritual, yang kedua sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat itu keterampilan. Nah, setelah kompetensi inti, di dalam kolom ini bisa kita lihat ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian, kemudian ada materi pokok, ruang lingkup, dan alokasi waktu. Kompetensi dasar 1.1 menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma. Indikatornya di sini ada 6 indikator. Materi pokoknya itu pangkat, akar, dan logaritma. Ruang lingkup ini ada 1 sampai 6. Dia masuk ke ruang lingkup kolom yang kedua. Alokasi waktunya ada 4 kali 45 menit. Nah, dalam ruang lingkup tersebut, ruang lingkup ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, keterangannya, ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMA atau MA itu ada yang pertama logika, yang kedua aljabar, yang ketiga geometri, yang keempat trigonometri, yang kelima kalkulus, yang keenam statistika dan peluang. Nah, jadi bisa kita lihat lagi di sini materi pokoknya yaitu pangkat, akar, dan logaritma. Jadi pangkat, akar, dan logaritma ini dia masuk ke ruang lingkup yang kedua atau dia masuk ke ruang lingkup yang
aljabar. Jadi pada ruang lingkup mata pelajaran matematika SMA ini ada 6 ruang lingkupnya. Baiklah, demikianlah penjelasan dan penjabaran yang materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.